Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, pembelajaran kali ini akan bertemu lagi dengan Miss yang menjelaskannya. Kita masih tetap di tema yang sama, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Tapi masuknya ke pembelajaran kelima dan keenam. Yang pertama itu kalian bisa lihat tangga nada lagu syukur yang diciptakan oleh H. Mutahar. Nah, syukur itu tangga nadanya masuk ke mana sih? Ya, syukur itu masuk ke tangga nada minor ya. Jadi dinyanyikan dengan hikmat atau sedih. Nah, nanti kalian bisa tulis di situ ciri-cirinya dan tentukan tangga nadanya pada halaman 44. Ya. Lalu untuk pembelajaran IPA. Ya, ini kita mereview saja yang kemarin, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Secara umum, pernapasan adalah proses pengambilan gas oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh makhluk hidup. 2. Bernapas merupakan salah satu ciri utama makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti bernafas ya. Lalu yang ketiga, selama proses menghirup udara atau inspirasi, volume paru-paru mengembang akibat dari kontraksi diafragma dan otot-otot yang terhubung ke tulang rusuk sehingga memperluas rongga dada. Lalu setelah mengambil udara, otot-otot yang terhubung akan mengendur dan dinding dada kembali ke posisi semula. Diafragma juga mengendur dan bergerak lebih tinggi ke dalam rongga dada. Ini akan meningkatkan tekanan di dalam rongga dada terhadap lingkungan, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, di situ ada fungsi organ manusia. Kemarin kan kamu juga udah pada belajar tentang lubang hidung atau organ-organ dari manusia ya. Di sini ada lubang hidung. Lubang hidung itu digunakan untuk menarik dan menghembuskan udara. Jadi rambut pada lubang hidung itu disebutnya silia. Jadi fungsinya itu untuk menyaring debu, terus juga partikel-partikel asing yang masuk ke dalam hidung kita. Lalu ada trakea. Trakea kan disebut juga tenggorokan. Jadi dia fungsinya untuk menyaring udara yang dihirup. Jadi trakea itu nanti akan bercabang ke bronkus. Lalu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ utama sistem pernapasan. Dia bertugas untuk menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi sel darah merah dalam darah akan mengambil oksigen dari paru-paru, lalu akan mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh. Lalu sel darah merah akan memberikan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan, lalu akan mengambil lagi karbon dioksida dari sel. Lalu ada alveolus. Nah, kalau alveolus itu strukturnya kecil ya, dan dia itu terlihat seperti kantung. Jadi alveolus itu adalah tempat pertukaran gas. Dia bisa ditemukan di paru-paru. Lalu yang terakhir ada diafragma. Jadi diafragma itu adalah otot pada paru-paru yang memiliki bentuk kubah dan menjadi tempat pernapasan dimulai. Jadi ketika manusia menarik napas, diafragma akan berkontraksi sehingga mendatar dan bergerak ke bawah. Dengan gerakan ini, ruang paru-paru akan meningkat dan udara dapat ditarik ke paru-paru. Ketika manusia bernapas atau mengeluarkan napas, maka diafragma juga akan mengembang dan memaksa udara keluar. Jadi fungsi diafragma yaitu untuk membantu proses pernapasan, yaitu memudahkan udara masuk ke paru-paru dengan melakukan kontraksi. Lalu ada yang terakhir yaitu pembelajaran SPDP. Maaf, maksudnya ini pembelajaran PKN ya. Jadi
bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Gimana cara kita sebagai warga negara untuk ikut melaksanakan tanggung jawab, yaitu 1. Menyanyikan lagu perjuangan, lagu daerah atau lagu wajib. Jangan hanya kita hafal lagu-lagu dari negara lain atau lagu-lagu yang lagu barat gitu ya. Jadi kita harus bisa untuk memahami, menyanyikan lagu-lagu wajib. Yang kedua, kita harus menggunakan produk dalam negeri. Jangan kita membeli barang-barang dari luar negeri. Jadi sebisa mungkin gunakan produk produksi dari dalam negeri. Lalu yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku, yaitu kita sebagai warga negara harus taat pada setiap aturan yang berlaku di tempat yang kita tinggali atau di tempat lain. Lalu yang keempat, tertib membayar pajak. Sebagai warga negara kita juga harus tertib membayar pajak ya. Lalu yang kelima, saling menghormati antar umat beragama. Ya, kita harus saling menghormati antar umat beragama, mau dia agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain-lain, kita tetap harus saling menghargai. Lalu yang keenam, memeluk kepercayaan yang diakui di Indonesia. Jadi kita harus mempunyai agama yang diakui di Indonesia, yaitu antara Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya, sampai di sini pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, jangan lupa untuk bertanya ke Miss-nya. Dan untuk mengerjakan tugas halaman 49, 52, 53, dan 54. 52 sampai 54 itu uji kompetensi kalian kerjakan karena nanti akan diperiksa saat pengumpulan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.